Selamat malam, perkenalkan nama saya Victorinus Karol Kapitan Basang Niron dari Prodi PJJ kelas 1B. Kali ini akan membahas tentang UAS mata kuliah Mekanika Rekayasa. Pada nomor 1 disuruh untuk menjelaskan arti dari gaya dalam ilmu mekanika rekayasa dan jenis-jenis gaya. Oke, kita masuk ke pengertian gaya dalam ilmu mekanika rekayasa. Gaya merupakan aksi sebuah benda terhadap benda lain dan umumnya ditentukan oleh titik tangkap atau kerja, besar dan arah, dan atau muatan yang bekerja pada struktur. Sebuah gaya mempunyai besar, arah, dan titik tangkap tertentu yang digambarkan dengan anak panah. Makin panjang anak panah, maka makin panjang atau makin besar gayanya. Contoh bisa kita lihat pada gambar, itu semakin panjang anak panah, maka semakin besar garis kerjanya. Yang kedua, kita masuk pada jenis-jenis gaya. Yang pertama, gaya kolinear, atau gaya-gaya yang garis kerjanya terletak pada satu garis lurus. Contoh gambarnya bisa dilihat pada gambar nomor 1, itu ada F1, F2, dan F3. Yang kedua, kita masuk pada gaya konkuren, adalah gaya-gaya yang garis kerjanya berpotongan pada satu titik. Contoh gambarnya bisa dilihat pada gambar nomor 2, itu ada garis kerja berpotongan pada satu titik gambar. Yang ketiga, gaya komplanar adalah gaya-gaya yang garis kerjanya terletak pada satu bidang. Contoh gambar bisa dilihat pada gambar nomor 3, itu ada gaya bidang datar dan gaya komplanar. Garis kerjanya hanya terletak pada satu bidang lurus. Yang keempat adalah gaya kopel, atau sepasang gaya yang sejajar sama besar dan berlawanan arah yang bekerja pada suatu batang atau benda akan menimbulkan kopel atau momen pada batang tersebut. Rumusnya M sama dengan F per X, F kali X, dengan F adalah gaya dan R adalah jarak antara gaya. Gambar bisa dilihat pada nomor 4. Yang terakhir adalah tumpuan jepit. Tumpuan jepit dapat berupa balok yang dijepit pada tiang atau kolom, di mana pada tumpuan ini mampu memberikan reaksi terhadap gaya vertikal, gaya horizontal, bahkan maupun memberikan reaksi terhadap putaran momen. Sehingga pada tumpuan jepit terdapat 3 buah variabel yang akan diselesaikan, yaitu RV, RH, dan momen. Bisa dilihat pada gambar, itu ada RV, RH, dan momen. Ya, kali ini kita masuk ke nomor 2, yang soalnya tentukan resultan dan arah gaya dari gaya-gaya di bawah ini. Bisa kita lihat pada soal, itu ada P1 dengan besaran 15 Newton, P2 dengan besaran 20 Newton, P3 dengan besaran 32 Newton dengan alfa 70 derajat, P4 10 Newton dengan alfa 60 derajat. Ya, masuk ke penyelesaian. Terlebih dahulu dibuat tabel untuk mengetahui gaya alfa, sumbu X, dan sumbu Y-nya. Dimasukkan angka P1, P2, P3, dan 4, maka didapatkan hasil sumbu X sama dengan 15, sumbu Y untuk P1 15 sama dengan 0, P2 20, dengan sumbu X sama dengan 0, dan sumbu Y sama dengan 20. P3 30 dengan alfa 70 menghasilkan sumbu X negatif 10,97 dan sumbu Y 30,07. P4 10 dengan alfa 60 derajat menghasilkan X sama dengan negatif 5 dan Y sama dengan negatif 8,66. Dijumlahkan didapatkan hasil X sama dengan negatif 0,94 dan 41,41 untuk sumbu Y. Yang kedua, mencari arah resultan theta. Rumus theta sama dengan Y per X, atau Y bagi X, theta sama dengan tan dalam kurung Y per X, artinya 41,41 dari nilai Y dibagi dengan 0,94 yang pindah ruas ke kanan jadinya positif. Theta sama dengan tan hasil dari 41,41 bagi 0,94 sama dengan 44,5 dan diperoleh theta sama dengan 88,69. Itulah hasil kerja saya. Terima kasih.